Aparat kepolisian Banyumas bersama warga mendatangi markas Ormas Gavatar. Namun rumah kontrakan yang disewa sejak 3 tahun lalu ternyata telah kosong sejak 3 minggu terakhir. Di Kabupaten Wonogiri, kantor kepengurusan Gerakan Fajar Nusantara juga telah ditinggalkan oleh penghuninya. Para pengurus dan anggota yang sempat menggunakan kantor ini tidak diketahui keberadaannya. Bangunan 2 lantai yang terletak di Jalan Sidodadi 2, Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, sejak 3 tahun terakhir ramai dengan kegiatan Ormas Gavatar. Namun ketika polisi bersama warga mendatangi dan memeriksa rumah tersebut Rabu pagi, rumah tersebut sudah kosong. Polisi hanya dapat melihat isi di dalam rumah tersebut dari jendela lantai 2 dan lubang angin bangunan. Sebab pintu bangunan yang terbuat dari besi terkunci rapat. Sudah memindahkan beberapa alat-alat yang di dalam. Dan saat ini tadi kita sudah cek, ternyata di 2 lantai ini hanya terdiri kamar-kamar. Di antara tiap kamar hanya beberapa benda-benda tersisa. Di antaranya ada meja, kemudian whiteboard, kemudian tadi ada sisa-sisa dari komputer. Warga tak merasa curiga dengan adanya markas Gavatar di komplek mereka. Sebab selama menempati rumah kontrakan itu, para penghuninya turut aktif dalam kegiatan lingkungan. Banyak anak-anak kecil yang ikut. Katanya ngapain, Mas? Itu katanya belajar. Oh, belajar. Iya, tertanyain belajar dari mana itu. Katanya belajar dari internet loh. Belajarnya kok informal apa formal? Informal, Pak, kita belajar dari internet. Pengajarnya ada, ya ada. Itu udah lama, Pak, sering gitu kegiatan itu? Sering. Kalau yang anak kecil itu sering. Anak-anak kecil warga sini apa? Bukan. Jadi tertanyain ada yang orang Cilacap, ada yang orang Banjar, ada yang dari Solo. Berada di Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, rumah yang dihuni oleh Yanto, istri dan kedua anaknya, selain untuk tinggal sehari-hari dan untuk usaha pemotongan ayam, Yanto yang juga pengurus bagian kesejahteraan di Ormas Gerakan Fajar Nusantara Wonogiri juga digunakan sebagai kegiatan anggota Gavatar. Tapi setelah mencuatnya kasus hilangnya Dr. Rika di Yogyakarta, seluruh anggota yang menempati rumah itu pergi tanpa pamit kepada tetangga maupun pengurus RT setempat. Bahkan semua perabot rumah tangga di bawah hanya barang bekas tidak terpakai yang tersisa. Sebelumnya setiap minggu rumah ini selalu didatangi puluhan orang pengikut aliran Gavatar. Pernah dulu. Gimana caranya, Pak? Waktu dulu itu kira-kira baru berjalan 2 bulan ya. Kurang lebih 2 bulan itu pernah mengundang tetangga dekat sini. Disuruh situ ngumpul-ngumpul, katanya tas ukuran, entah itu enggak tujuannya apa saya nggak tahu. Ternyata nyampe situ ya besar kecilnya itu ya diajak merekrut, mau mencari teman lah, golek bolo gitu Pak istilahnya. Di mata warga, Yanto sendiri dikenal cukup baik di lingkungan masyarakat. Namun selama ia tinggal di Desa Purwosari, Yanto tidak pernah sekalipun meminta izin kepada pengurus RT setempat ketika mengadakan acara. Dan setiap melakukan acara rutin, organisasi Gavatar selalu dilakukan secara tertutup. Kalau itu kegiatan ini dalam rumah, Pak, dalam ruangan, Pak, itu tertutup itu. Kalau warga lingkungan enggak tahu persisnya seperti apa, enggak tahu. Yang ini kan di dalam kamar, Pak, dalam ruangan biasanya kan kegiatan seperti itu. Di dalam rumah enggak. Kalau kumpul itu ada waktu kegiatan. Istilahnya kalau pengajian lah, kalau Islam katanya pengajian, tapi di dalam ruangan, tidak terbuka seperti di lapangan itu enggak. Di Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, sedikitnya sudah ada 3 keluarga penganut aliran Gavatar yang telah pergi meninggalkan rumahnya tanpa ada kabar lagi. Dan organisasi Gerakan Fajar Nusantara ini secara resmi belum terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonogiri. Bayu Nur Sasongko, Angga Eka melaporkan untuk NET.